DKI Jakarta yang kemarin wakil presiden ibu dapat keuntungan, itu yang paling. Nah ini nggak boleh lagi kejadian. Ini kejadian begini nggak boleh lagi. Polis. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota telah menyerahkan. Ya, mundur sedikit. Sejarah. Perekonomian dan pembangunan. Bapak. Satu lagi Bu, satu lagi. Ya, selanjutnya. Siapa namanya Pak? Kosasi. Di mana? Tinggal di Jatibunder, Tanah Abang. Buka warung apa Pak? Buka warung kelontong itu Pak. Oh, dari kapan buka warung? Sudah 2015. 2015. Terus gimana caranya Bapak bisa ikut? Saya pertama awalnya ikut ini agen BNI. Mungkin dari situ kali nama saya tercantum, saya nggak pernah tahu juga ya. Harapannya apa nih Pak? Dengan adanya program ini Pak, dari Bapak Bukit Warung sendiri Pak, Ya. ada bantuan Pak. Ya harapannya ya biar lancar bantuannya, omsetnya, jadi kita pun warung bisa maju gitu. Omsetnya berapa Pak? Sehari? Kotornya Omsetnya ya. kalau diberatakan itu 800 ribuan Sama warung-warung yang ada, tergantung warung yang ada di, kan sekarang kita warung existing nih, warung yang sudah ada, bukan kita bentuk warung yang sudah ada, yang mati suri kita bangkitkan lagi, kita latih, kita kasih modal. Jadi mereka selama ini keluhan yang dilatih, saya cuma dilatih, cuma diarahkan tapi tidak dikasih modal, kita langsung berikan modal melalui Sahara. Pak, himbauan dari pemilik warung Pak setelah menerima bantuan ini apa nih Pak? Himbauan kita agar pemilik warung ya melakukan pembukuan secara baik ya, dan mereka harus mengatur cash flow-nya ya, uang kasih berapa, terus pelayanannya ya, terus juga bagaimana mereka mengembangkan warung itu dan memberikan promosi ke tetangga. Kalau perlu nggak perlu nunggu ke tetangga lain, ada arisan, ada apa, tetangga harus dia muter menawarkan ini loh barangnya, ada harga sekian. Pemasaran harus lebih aktif. Pemasaran harus lebih aktif ya. Warung yang cuma ada jual rokok tinggal 2 bungkus, gula tinggal 2 kilo, sabun tinggal 2, serba 2. Paling-paling barangnya harganya cuma 100.000, sangat miris. Ya. Inilah yang kita lihat di lapangan, maka saya coba menggerakkan Bu Sarmila. Bu, saya bilang dengan Bu Sarmila, saya nggak mau lagi ada pelatihan-pelatihan tapi tanpa bantuan modal. Kalau Ibu mengadakan pelatihan, kalau mau kasih bantuan modal, silakan di Jakarta Pusat, saya terbuka untuk warga saya Jakarta Pusat. Ibu, ini warga Jakarta Pusat hari ini cerah-cerah, 50 juta dibantu berupa barang, tapi satu yang saya pesan, ini tanpa bunga, barang diantarin di tempat, harga bersaing. Tolong manajemennya nanti yang benar. Nanti itu kotak uangnya dibukanya sebulan sekali, bayarnya bisa jelas seminggu sekali. Berapa yang kedua masih warung harus didandani di. Pak Wakil, bagaimana Pak dengan penyerahan bantuan hari ini kepada warung tetangga di Jakarta Pusat Pak? Ya, kita sih pengennya real ya, ini real gitu ya. Jadi bukan sekedar pelatihan, tapi diberikan bantuan langsung modal berupa barang. Ya kalau berupa duit nanti kita manfaatannya agak bingung nih, barang dia udah punya warung dikasih berupa barang sejumlah 50 juta dan juga diberi bantuan kredit dari Bank BNI Pak Bambang 20 juta. Jadi 70 juta semuanya gitu. Mekanismenya gimana sih? Mekanismenya itu memang sudah dari Sahara ya, Bu Sarmila sudah cek ke bawah Bu ya. Iya. Dari gimana Bu? Jadi alhamdulillah kita udah trial 1 tahun sebenarnya. Ini program hanya kita mau masifkan aja.
jumlah warungnya. Jadi kita udah trial mereka, ternyata mereka bagus tepat waktu membayarnya. Dan NPL-nya kecil, nggak ada masalah. Jadi dari 1.000 yang kita kasih hanya 10 orang, itu pun bukan karena nggak mau bayar, tetapi dia sakit lah tiba-tiba, atau ada keperluan anaknya, jadi dia pakai dulu uangnya untuk bayar uang sekolah anaknya. Jadi yang masuk akal, jadi satu pun nggak ada warung-warung yang kita kasih barang itu nggak kembali uang. Jadi saya optimis, makanya saya langsung menghadap Pak Irwandi, kita bikin masif aja, karena ini metodenya saya udah yakin ini akan sukses insya Allah. Prosesnya gimana sih Bu dari mulai Pertama, seleksi? gini, pertama ada tahapan di Sahara, nggak tiba-tiba dikasih modal. Yang pertama kita pendataan warung. Waktu itu Pak Irwandi bantu kita seluruh kecamatan, melalui dinas Kasudin dari KUKM waktu itu. Kita bikin perdagangan, kita bikin pendataan warung se-DKI Jakarta, keliling dari kota-kota ke kota-kota. Kemudian setelah itu kita bikin pelatihan. Dari situ kita tatap muka kan dengan yang punya datanya sudah ada. Selesai pelatihan, jadi yang hadir ini sebenarnya nggak bisa semua orang warung datang ke sini. Jadi ini yang hadir adalah warung yang sudah dilatih oleh Sahara. Jadi mereka bukan dikerahkan warung-warung gitu aja. Jadi yang datang ke sini warung-warung yang sudah didata, sudah dilatih. Tahap berikutnya adalah masuk ke permodalan. Makanya pas permodalan kebetulan saya ketemu Pak Bambang, kata Pak Bambang udah deh kita satuin aja dengan kemitraan, tapi harus sukses dulu di 50 jutanya. Setelah sukses 50 jutanya, 3 kali saya lihat 3 bulan bagus, karena record itulah yang nantinya akan menjadi rekomendasinya Pak Bambang untuk memberikan kredit komersial atau kemitraan yang itu. Tapi namun demikian di Sahara udah pasti jika dia punya masalah kredit BI checking, misalnya suaminya kah atau istrinya kah ada pernah kredit, nggak ada masalah di Sahara. Jadi tetap dikasih 50 juta itu nggak ada perhatian. Tidak bisa walaupun dari Saharanya sukses 50 juta, tapi kalau dia punya masalah di perbankan, dia tidak bisa juga mengakses yang 20 juta itu. Dari BNI gimana, Pak? Gimana itu? Ya, jadi sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah kerjasama Bu Sarmila. Untuk pertama Ibu Sarmila sama Ibu Ade, itu adalah pendampingan, pelatihan dulu, dilatih dulu. Jangan sampai kita kasih modal tapi ternyata nggak berkembang. Jadi kita latih, setahun ini sudah berjalan bagus. Kemudian sudah ada permodalan dari Bu Sarmila, tentu dengan kapasitas yang terbatas. Nah, kami melihat perkembangannya semakin bagus nih. Ompok-ompok kita yang ada targetnya bisa 5.000-an ya Bu ya, di Jakarta saja 5.000-an. Hari ini 1.100. Kita harapannya itu tadi setelah dikasih pelatihan, cara pembukaan yang benar, cara ngambil yang benar, kemudian setelah setahun ini kita lihat ternyata udah hari ini kita tidak seremonial ya. Hari ini kita buktikan bahwa kita juga langsung kasih pembiayaan nih. Dan sudah barang-barangnya sudah siapkan sama Ibu Sarmila. Jadi saya kira sinergi antara Pemda, kemudian Bu Sarmila dan BNI itu akan bisa menggarap nih ompok-ompok pedagang-pedagang yang selama ini memang tidak teratur, kemudian kita atur supaya mempunyai akses bank yang lebih mudah. Kita harapannya seperti itu. Jadi nanti suatu saat kita berharap ompok-ompok itu bisa berkembang dan modalnya juga semakin kuat dari BNI. Yang kita kerjakan Jadi ini adalah kolaborasi antara Sahara, Inkowapi dengan Pemda DKI Jakarta, khususnya Pemkot Jakarta Pusat. Dan ini sudah saya bentuk dan sudah saya mulai waktu saya kepala dinas. Sudah ada pendataan warung. Kenapa kita lakukan pendataan warung? Karena kita melihat warung-warung di Jakarta ini mati suri, kesian. Mereka istilahnya tertindas dan terlibat oleh usaha-usaha minimarket yang memang perlu kita turun tangan. Kita perlu datang ke masyarakat, pemerintah perlu hadir ya. Dan ini akan berkembangkan 5 wilayah, tapi untuk pilot projectnya adalah di Jakarta Pusat. Dan ini sudah kita buktikan, kita akan terus kembangkan. Mudah-mudahan warung kelontong yang ada di tingkat RT, RW mulai melihat lagi bisa hidup dan akhirnya masyarakat Jakarta sesuai dengan visi misi Pak Gubernur berbagi warganya, maju kotanya, dan ini kita perekonomian di Jakarta menggeliat terus ya, karena juga menampung ibu-ibu yang selama ini di rumah tidak efektif, kebetulan suaminya nganggur, dan ini juga membuka lapangan pekerjaan. Dan ini akan kita gabungkan lagi dengan PKT. Jadi nanti seluruh yang sudah pelatihan PKT, kalau ingin minat buka warung, kita langsung tangkap melalui kegiatan warung yang ada kita pemberdayaan warung. Ini pemberdayaan warung kelontong dengan judul belanja di warung tetangga. Jadi kita semua harus memberdayakan tetangga kita yang buka warung. Jadi jangan usah kemana-mana, tetangga sudah buka, kita harus kerjasama dengan tetangga
sekaligus untuk silaturahim. Ya, saya rasa demikian. Omsetnya rata-rata berapa sih Pak? Mereka? Ya. Omset mereka rata-rata berapa? Omset mereka sebelumnya sih mereka kecil Pak. Ya ada yang 200.000, ya kan ada 100.000 Per hari. Per hari kecil. Tapi setelah diadakan ini berapa? 50 juta per bulan rata-rata. Iya, maksudnya omset mereka berapa? Omsetnya lebih dari 50 juta. Mereka 70 per bulan ya. Per bulan Omsetnya? 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Per hari ya. Tadinya 200 ribuan, Iya, sekarang karena bisa kita 2 juta. jualnya sembako murah kan Sembako lewat murah. mereka. Jadi Iya. kita Barangnya apa sih Pak? sembako murah. Jadi beras, Ada minyak gula, goreng. beras, minyak goreng, ya kan? Ada telur, ada beras gitu. Kita ini kebutuhan Jadi- di rumah tangga gitu ya. Target sendiri Pak, apakah hanya bertahan